warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat, sekalian semuanya ingin kerja ya. Siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Ya. Jadi seperti biasanya ya, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar semua pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua ya. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa saudara. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, adik-adik silakan duduk kembali. Alif Irwan, Hadir. Ayu Lestari, Hadir. Sakyun, Hadir. Diana, Sriyanti, Tegar. Baik ya. Jadi untuk hari ini semuanya hadir ya, sudah kemarin. Kemudian hari ini ya kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita berkaitan dengan narkoba itu sendiri, yang nantinya ya pembelajaran itu akan kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang nantinya adik-adik sekalian akan capai ya. Jadi itu. Baik ya. Jadi adik-adik sekalian ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang narkoba ya. Jadi sudah adik-adik sekalian paham dan tahu narkoba itu apa ya. Jadi narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya ya. Jadi itu yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas beberapa hal ya yang berkaitan masih dengan narkoba. Yang pertama kita akan membahas mengenai penggolongan narkoba itu sendiri ya. Dan penggolongan narkoba yang akan kita bahas hari ini yaitu dua. Yang pertama adalah narkotika sendiri, kemudian yang kedua adalah psikotropika. Jadi kelompok yang sudah ada kemarin, hari ini kita akan gunakan lagi kelompok yang kemarin ya. Jadi kelompok satunya ada di sini ya, kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, kemudian yang di sebelah sini kelompok 4. Baik, teman, kelompok ini paham sampai di sini? Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Jadi biar lebih maksimal kalian mengerjakan dengan temannya. Jadi posisi duduknya bisa diatur seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Silakan. Bisa digabung. LKPD-nya ya, akan memberikan LKPD-nya. Jadi nanti silakan kalian cari ya, silakan kalian cari dan kalian temukan sesuai dengan apa yang saya instruksikan di depan ya, sesuai dengan apa yang saya instruksikan di depan. Nah, nanti dari masing-masing kelompok ya, penggolongan narkoba ya, saya ingatkan kembali yang harus kalian cari adalah penggolongan narkotika dan psikotropika. Kemudian ciri-ciri orang ketergantungan narkoba ya. Nanti silakan kalian cari ciri-ciri orang ketergantungan narkoba. Itu ada banyak ya ciri-cirinya. Nanti dari masing-masing kelompok ya paling tidak mampu mempresentasikan 3 atau 4 boleh ya dari masing-masing kelompok.
Kemudian tahapan-tahapan ketergantungan narkoba ya. Tahapan-tahapannya ini nanti masing-masing kelompok bisa mewakili ya dari beberapa tahapan yang ada. Silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang bisa mempresentasikan apa yang sudah kalian cari. Baik, silakan digunakan ya, digunakan smartphone-nya, silakan di-searching. Kemudian setelah dapat yang cari, kalau sudah semua ya, langsung saja ya. Untuk yang pertama berkaitan dengan penggolongan narkoba ya. Untuk penggolongan narkoba yang akan mempresentasikan untuk narkotikanya ya, penggolongan narkotika saya mulai dari kelompok 1 saja ya. Baik, kita mulai dari kelompok yang paling awal, kelompok 1. Jadi penggolongan narkotika ya, nanti untuk kelompok 1, selanjutnya penggolongan psikotropika nanti kelompok kelompok 2 ya. Oke, sip. Silakan kelompok 1 perwakilannya 1 orang, silakan berdiri. Kemudian bacakan apa yang sudah kalian dapat tadi ya. Dan yang lain bisa tenang dulu, komunikasikan dengan presentasikan dengan suara yang agak keras ya, supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Jadi yang lain bisa tenang dulu. Silakan kelompok 1. Golongan narkotika. Narkotika golongan 1 untuk indeks, reagensia, diagnostik, laboratorium, mempunyai potensi sangat tinggi, menimbulkan ketergantungan. Contoh morfin, heroin, buta, ganja. Narkotika golongan 2 merupakan bahan baku untuk produksi obat, menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contoh petidin, metadon. Narkotika golongan 3 hanya digunakan untuk rehabilitasi, mempunyai potensi ringan, akibatkan ketergantungan. Contoh kodein, difenoksilat. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Jadi ya, pemaparan dari kelompok 1 tadi berkaitan dengan penggolongan narkotika. Tadi katanya kelompok 1 ya, dari hasil kelompok 1 tadi yang dibacakan oleh perwakilan kelompoknya. Jadi narkotika itu ternyata terbagi atas 3. Ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkoba. Baik. Untuk ciri-ciri orang ketergantungan narkoba kelompok 1, 2 sudah. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 4 dulu. Habis itu ke kelompok 3 ya. Ciri-ciri orang ketergantungan narkoba. Silakan. Suaranya agak dikasih keras dan yang lain bisa tenang ya. Silakan didengarkan apa yang akan dikemukakan oleh teman kalian. Silakan. Ciri-ciri orang ketergantungan narkoba. Mudah sakit. Ciri-ciri pengguna narkoba lainnya adalah lebih rentan sakit. Hal ini karena narkotika menurunkan daya tahan tubuh pengguna. Pengguna narkoba akan lebih mudah mengalami infeksi bakteri, pilek, flu, serangan alergi, dan penyakit lainnya. Merasa malu dan bersalah.
Ciri-ciri pengguna narkoba biasanya akan merasa malu dan bersalah karena mengonsumsi zat terlarang tersebut. Akan tetapi mereka masih membutuhkan senyawa narkotika karena ada dorongan dari dalam dirinya akibat kecanduan. Sakau terjadi saat pengguna narkoba tidak mendapatkan asupan narkotikanya. Inilah yang menjadi ciri-ciri pengguna narkoba paling utama sehingga mudah dikenali sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika. Saat kacau, ciri-ciri pengguna sabu akan mengalami gejala berupa sakit kepala, menjadi sangat cemas, detak jantung makin cepat, mengalami serangan panik, menggigil, lemas, keramat otot, dan insomnia. Suasana hati yang berubah-ubah. Ciri-ciri pengguna narkoba lainnya, suasana hati yang dapat berubah dengan cepat akibat dari ketidakseimbangan zat kimia dari dalam tubuh. Pengguna narkoba dapat mengalami paranoia, mudah kesal, depresi, dan kecemasan yang muncul secara tiba-tiba. Baik, berikan tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 4. Jadi tadi kelompok 4 mengadakan tahapan-tahapan tersebut ya. Saya mulai tahapannya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tahap reguler untuk rekreasional atau situasional. Di fase ini pengguna merasa masih dapat mengontrol penggunaan narkoba dan bisa berhenti sewaktu-waktu, tapi pengguna terlanjur merasakan efek menyenangkan dari zat tersebut dan ada keinginan untuk memakainya lagi. Baik, berikan tepuk tangan kelompok 1 ayo. Jadi kelompok 1 tadi ya, sudah mengemukakan hasil analisis ya. Tahapan yang pertama katanya tahap coba-coba ya istilahnya. Jadi coba-coba itu mencoba secara sukarela. Ya. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya tahapan ketergantungan narkoba. Saya minta untuk tahapan yang kedua ya. Selanjutnya ke kelompok 2 ya. Kita coba berurutan untuk sekarang kelompoknya. Tahapan ketergantungan narkoba. 1. Tahapan pengguna beresiko. Pada tahapan ini, masalah mulai bermunculan akibat penggunaan narkoba, seperti mempengaruhi kinerja, penurunan nilai di sekolah atau tempat kerja, hubungan sosial dan keuangan. Narkoba mulai mempengaruhi cara berpikir hingga tingkah laku. Penggunaan bisa berperilaku yang meresikokan keselamatannya, seperti mengemudi di bawah pengaruh zat, seks bebas, mencuri, kekerasan, dan tindak kriminal lainnya. Baik, berikan tepuk tangan kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 tadi mengatakan bahwa tahapan itu tahapan beresiko. Ya, sangat beresiko ya. Ketika kita setelah mencoba kemudian masuk dalam tahapan reguler itu tadi dikatakan oleh kelompok 1 rekreasional dan situasional, kemudian masuk pada tahapan beresiko. Itu sangat beresiko sekali ya. Apalagi kalau sudah dalam kondisi. Jadi itu salah satu ketergantungan juga. Ya, paham sampai di sini ya? Oke, baik. Sekarang tahapan ketergantungan yang terakhir diwakili oleh kelompok 4. Silakan yang lain tenang dulu. Kelompok 4 silakan dibacakan hasil analisis diskusi kelompoknya. Tahapan ketergantungan narkoba. Tahapan kecanduan. Di tahapan kecanduan pada zat sudah semakin parah. Pengguna sangat membutuhkan zatnya untuk dapat berfungsi dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Pada titik ini narkoba yang mengendalikan hidup si pengguna. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi kelompok 4 ini mengatakan pada tahapan ketergantungan itu tahapan yang paling parah ya. Jadi bukan lagi berdiri ya, kita ikuti seperti yang kemarin ya. Ayo, kita semuanya goyang. Ikuti gerakannya. Bagus. Ya.
pada sanksi ini ya, pada sanksi ini tadi sekalian sudah saya suruh searching sama kalian. Siapa yang bisa membacakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba? Silakan angkat tangan. Oke, silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Nanti dengan kelompok 2 bisa membacakan sanksinya. Kelompok 2. Maaf, kelompok 4 tadi yang angkat tangan Alif. Silakan kelompok 1 dulu. Undang-Undang Narkotika Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 116. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Baik, terima kasih kelompok 1. Berikan tepuk tangan ya. Jadi sanksi pidana kelompok 1 tadi mengemukakan ya dari hasil analisis berbeda atau diskusi dengan kelompoknya, benda paling banyak tadi sampai 10 miliar. 10 miliar. Di mana ada 2 penangkapan besar narkoba di awal tahun 2018 yang menjadi peringatan bagi kita jika mafia narkoba semakin mengancam masa depan Indonesia. Lebih dari 5 juta jiwa Indonesia tercatat sebagai pengguna narkotika, saudara. Apakah selama ini sanksi dalam undang-undang narkotika sudah cukup kuat untuk mengatasi permasalahan narkoba di tanah air? Penjelasan selengkapnya mengenai sanksi bagi pengedar dan pecandu narkoba. Kelompok mewakili untuk memberikan tanggapannya. Saya persilakan ya. Jangan ribut, silakan disimak filmnya. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan Tanggapannya terkait film tadi. Saya minta kelompok 3, silakan kelompok 3. Memberikan tanggapannya mewakili semuanya ya, 1 orang saja. Silakan. Tanggapan saya adalah tidak semua orang yang terjerumus pada narkoba akan berani pada kematian. Ketika orang yang terjerumus dalam narkoba mampu untuk menggantikan dirinya untuk bisa kembali ke jalan yang benar dengan bantuan orang-orang baik di sekelilingnya, maka orang tersebut bisa kembali menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Tepukan semuanya ya. Pembelajaran pada hari ini ya. Kita akan bertemu lagi pembelajaran PJOK ya pada pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan mempelajari tentang senam ritmik ya atau senam irama ya. Jadi nanti kita akan sama untuk hari ini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya jangan sekali-kali kalian mencoba yang namanya narkoba ya, karena narkoba bisa merusak masa depan. Kemudian juga narkoba bisa membuat kalian terjun pada dunia kriminalitas ya, yang tentunya narkoba juga bisa menyebabkan kematian. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jangan sekali-sekali mencoba narkoba karena narkoba bukan sahabat. Pembelajaran pada hari ini seperti biasa ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa agar semua yang kita pelajari bisa mendapatkan berkah dan menjadi manfaat bagi kita semua. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.